Oke, hai guys, welcome back to my channel Sinau bareng MP ya. Kali ini bukan readingan, tapi sharing. Oke, temanya adalah pengobatan, tapi bukan sakit-sakit yang fisik ya, atau ini lebih ke psikologi ya. Jadi ini menurut pengalaman pribadi dari MP sendiri, dari saya sendiri ya. Jadi cara mengobati depresi ya. Depresi ini biasanya karena ya bisa dibilang karena cinta ya. Bahasa umumnya begitu. Karena rumah tangga, kegagalan rumah tangga, atau karena problem keluarga seperti itu. Sehingga memunculkan depresi. Depresi ini tingkatnya sudah berat. Jadi bukan hanya stres biasa, tapi cukup berat. Ini rasanya itu seperti dulu ya yang Mai rasakan. Rasanya itu seperti kena bom atom, guys. Jalan itu seperti tidak menapak tanah, seperti mengambang dan seperti gempa bumi gitu. Pokoknya sepertinya seolah-olah segala yang terlihat di depan mata itu seperti hancur luluh seperti itu ya. Rasanya sudah luar biasa, sepertinya sulit untuk diungkapkan. Jadi orang-orang depresi ini kadang pada saat-saat tertentu saking tidak tahannya dia ingin berteriak keras, dan itu Mai pernah merasakan itu ya. Itu terjadi sekitar 5-6 tahun yang lalu ya. Dan ternyata depresi ini tidak bisa diobati oleh orang ya. Orang lain ini hanya sebagai faktor pendukung. Yang bisa mengobati adalah diri sendiri. Ternyata begitu. Makanya sampai diabadikan ya dalam itu, ada langgam Jawa itu ya, yang apa itu, ditambak nimrono mrene tiwas detawa larane, nanging tombo sejatine mung awake dhewe, maksudnya begitu. Jadi obatnya itu ada di diri sendiri yang bisa menyembuhkan. Jadi orang lain dan obat-obatan yang lain itu hanya faktor pendukung ya. Oke, lanjut. Saat itu dalam kondisi depresi, Mae sampai tidak bisa makan 1 sendok pun ya. Setiap disuapkan ke mulut keluar lagi, seperti itu terus sampai dalam waktu 1,5 bulan. Mae itu berat badan turun 20 kilo. Sangat luar biasa ya. Nggak usah diet pakai obat ya, bisa langsung mendadak. Semesta sendiri yang akan mendietkanmu ya, sing ora kena ditiru. Dan mungkin tidak akan ada orang yang mau menirunya, saking beratnya dijalani ya. Oke, masuk ke pengobatannya. Dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan jika engkau menemukan orang yang depresi atau dirimu sendiri yang sedang depresi ya, depresi berat, tanda-tandanya adalah ora doyan mangan, tidak mau makan. Kalau engkau masih, ketika engkau stres engkau masih makan banyak ya, katanya kalau stres ada yang makan banyak, itu belum seberapa berarti. Pada masanya engkau akan merasakan jangan sampai ya, yang sampai tidak doyan makan sama sekali, itu berarti levelnya sudah berat ya. Itu hindari mendengarkan musik-musik galau. Jangan mendengarkan sama sekali. Bagaimana jika tidak sengaja? Engkau akan belajar menghilangkan kata-kata dalam lagu. Mungkin lagunya engkau mendengarnya, tapi engkau tidak memahami apa isinya. Itu lakukan itu, atau hindari sama sekali lagu-lagu galau, no way. Kemudian nonton sinetron, nonton TV, seperti itulah
nonton drama seperti itu, hindari sama sekali, jangan melihat itu. Lalu orang-orang yang engkau sinyalir akan mengganggu penyembuhanmu, ya, entah WA, Facebook, hapus semua. Kalau perlu HP-nya ganti. Jangan mencoba untuk menghubungi siapapun orang di masa lalumu. Seperti itu. Jadilah orang yang benar-benar baru. Ben, nggak kenal sopo-sopo, orang masalah. Orang-orang masa lalu tidak terhubung, tidak apa-apa. Yang penting engkau sembuh. Kesembuhanmu itu adalah yang utama. Kesembuhan pasienmu itu adalah yang utama. Seperti itu. No HP. Boleh main HP tapi dengan syarat-syarat tadi itu. Dan tinggalkan dulu orang-orang yang masa lampau, ya. Foto-foto hapus semua. Jangan melihat foto-foto masa lalu apapun, tempat apapun, ya. Ini dalam kondisi stres berat, ya. Kemudian itu obat yang bisa kalian konsumsi, usahakan jangan menggunakan obat kimia karena efeknya jadi macam-macam nantinya. Pakai itu daun tanaman putri malu direbus, diminum airnya, itu akan merilekskan saraf-saraf otak, ya. Oke, itu untuk minuman biasa gitu ya, sehari-hari, jangan dianggap seperti jamu, orang tidak ada rasanya. Kemudian tentang musik, dengarkan gending-gending Jawa. Tanpa lagu gendingnya saja, ya, tanpa gendingnya saja, gending Jawa. Karena jika engkau mendengarkan selain gending Jawa, musik-musik lain atau mungkin ayat-ayat dalam kitab agama apapun, ya, bisa untuk menenangkan pasienmu atau dirimu, itu bisa. Tapi sifatnya sementara. Ini berdasarkan pengalaman loh, ya. Ini bukan hanya teori, saya tidak tahu teorinya seperti apa. Itu pengalaman pribadi. Efeknya sementara. Ketika saya mengobati pasien-pasien saya juga seperti itu. Memakai gending Jawa. Ya. Perdengarkan itu pagi hari itu bisa, atau waktu-waktu terserah lah, bebas, ya. Bebas. Karena gending-gending Jawa itu efeknya merilekskan otak ini permanen. Kalau memakai ayat-ayat penyembuh misalkan dalam kitab-kitab itu bisa, tapi sementara. Setelah efeknya hilang, ya, kembali lagi stres. Ini sekali lagi dalam kondisi yang sangat parah, ya, berdasarkan pengalaman pribadi sebagai pelaku dan saya sebagai healer, ya. Akhirnya bisa menjadi healer setelah bisa menyembuhkan diri sendiri, seperti itu. Ya, jadi tadi poinnya sudah ingat, ya. Hindari musik-musik galau, hindari TV, sinetron dan sebagainya, foto-foto masa lalu dan sebagainya. Lalu memang ada saraf yang perlu ditotok atau dipijat, ya, untuk sedikit menghilangkan momen-momen yang menyakitkan, mungkin seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengerti tentang saraf, ya. Oke. Terus meminum tadi itu putri malu rebus, ya. Kemudian gunakan gending-gending Jawa. Ya, kemudian banyak healing ke alam yang segar gitu, ya. Maksudnya bukan tempat wisata yang banyak orang gitu, ya. Kalau bisa tidak di keramaian, begitu. Terus apalagi? Sepertinya itu dulu. Yang penting engkau semangat untuk sembuh, ya. Engkau harus bahagia. Jika engkau belum bahagia, bagaimana engkau bisa membahagiakan di luar dirimu, anak-anakmu, keluargamu yang lain atau orang lain, ya. Bahagia dulu, sembuh dulu, baru bisa menyembuhkan orang lain, begitu. Itu menurut pengalaman Mae, ya. Oke. Sementara itu nanti kalau tanya-tanya bisa tanya ke Mae, ya. Bisa tanya WA Mae atau ke Messenger, ya. Nanti kasih WA Mae di sana, ya.
Oke, segitu dulu berbagi pengalaman Mae dalam pengobatan depresi. Terima kasih, salam sayang selalu untuk kalian semua. Bye-bye.